Selamat datang di Kominkes, Kominfo Ngada Podcast, ruang bincang santai namun banyak inspirasi, menghadirkan cerita, informasi dan semangat dari Kabupaten Ngada untuk masyarakat Ngada tentunya. Dan saya Modesta yang akan menemani Anda di podcast perdana hari ini, Kominfo Podcast. Senang sekali hari ini juga hadir bersama saya dua sosok istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Kabupaten Ngada, yaitu sepak bola. Ya, sepak bola bukan sekedar hobi saja untuk masyarakat Kabupaten Ngada, tetapi ini sudah seperti kebanggaan, kemudian sudah merupakan semangat dan juga identitas dari masyarakat Kabupaten Ngada. Dan ketika PSN Ngada bertanding, kita tahu bahwa bukan hanya pemain saja yang turun ke lapangan, tetapi masyarakat Ngada turut mengambil bagian untuk memberi semangat lewat tribun dan bahkan juga di rumah masing-masing terus memberikan semangat untuk PSN Ngada. Dan saat ini sudah hadir di studio kami, tentu saja satu sosok yang sudah tidak asing untuk masyarakat Kabupaten Ngada. Beliau adalah pelatih kepala, Coach Kletus Gabe. Selamat siang, Coach. Selamat siang. Oke, sehat, Coach? Sangat. Harus sehat ya, Coach. Berani menghadapi Liga 4 ini. Ya. Oke, terima kasih juga, Coach, di sela-sela kesibukannya untuk mempersiapkan tim, tetapi masih menyiapkan diri juga untuk bergabung bersama kami di podcast hari ini. Kemudian yang berikutnya ada lagi amunisi baru untuk PSN Ngada. Ini Om Polisi, selamat siang, Krespo. Selamat siang. Selamat siang. Oke, siap. Siap. Sehat Krespo hari ini? Siap. Puji Tuhan sehat ya. Tidak merasa kedinginan kan di Bajawa? Kalau Dingin? dingin. Tapi pas latihan harus semangat. Itu semuanya. Oke, baik, terima kasih Coach Kletus dan juga Krespo sudah hadir sekali lagi. Dan pemirsa, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang PSN Ngada menuju ke putaran nasional. Dan kami sengaja mengambil tema hari ini yaitu PSN Ngada naik level, strategi pelatih dan amunisi baru menuju putaran nasional. Kita hari ini tentu saja akan berbicara lebih spesifik tentang persiapan-persiapan PSN Ngada menuju ke Liga 4 putaran nasional ya, Coach Kletus. Dan tentu saja masyarakat Kabupaten Ngada semuanya lagi menunggu informasi dari Coach. Sejauh mana persiapan dari PSN Ngada, Coach? Silakan. Baik, terima kasih ya. Yang pertama tentu kalau bicara persiapan, PSN sekarang sudah ada di posisi ya 80 sampai 90%. Ya, kita masih terus melakukan latihan ya, tapi kita sudah pelan-pelan bergeser dari sudah mulai lebih ke taktikal lah. Bagaimana tim ini nanti bermain, bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi ketika kita bertanding nanti di putaran nasional. Memang sampai saat ini kita belum mendapatkan kepastian soal drawingnya. Maksudnya bukan kepastian, tapi kita belum ada drawing sehingga kita belum tahu lawan-lawan kita siapa yang akan kita hadapi, sehingga kita juga belum masih buta lah. Kita belum bisa membuat analisis. Oh, calon lawan kita nanti ini main pertama, tipe kalau bermainnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan, itu belum. Nah, tapi tim sudah melakukan persiapan-persiapan. Selama ini kami memang masih sistemnya TC terbuka, jadi pemain-pemain datang latihan tapi kembali dulu ke rumah masing-masing. Mungkin dalam waktu, saya minta ke manajemen tim Askap untuk supaya menyiapkan waktu 2 minggu untuk kita melakukan latihan yang terpusat. Saya berencana untuk melakukan latihan terpusatnya seminggu di Bajawa dan seminggunya di lokasi pertandingan. Dan kita kepastian soal lokasi pertandingan ini, informasi terakhir dari PSSI, kita tanggal 20 April itu baru drawing. Tapi secara umum tim sangat siap. Tim siap untuk menghadapi putaran nasional Liga 4 untuk musim 2026. Secara siapa? Seperti yang disampaikan oleh Coach sudah hampir 90% dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa
dalam waktu dekat para pemain ini akan berada dalam karantina. Karantina, Ya, ya, karantina. betul. Sejauh ini fokus utama dalam persiapan tim untuk menuju ke Liga 4 tuh seperti apa, Coach? Fokus Memang utama. saya pikir elemen-elemen yang harus disiapkan oleh tim ini, kalau kita tidak bisa bilang oh ini elemen ini harus dominan, ini tidak. Semua itu harus difokuskan. Ya katakanlah kalau misalnya ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh pelatih ke tim ya, fisik, teknik, taktikal, kemudian mental, maka 4 hal ini harus mendapatkan porsi yang sama banyaknya. Dan selama ini memang dengan pendekatan latihan yang coba kami kembangkan, saya lakukan di tim, 4 hal ini memang kemudian kita dorong untuk dia berjalan bersama. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, persiapan kita memang sudah mulai pelan-pelan itu masuk ke soal bagaimana tim ini bermain. Dia sudah lebih ke taktikal ya, periodisasinya. Bagaimana kita bangun serangan misalnya dari belakang ke tengah itu mainnya bagaimana, kita build up, kemudian dari tengah kita main ke depan untuk bikin gol itu seperti apa pendekatannya. Kita sudah mulai masuk ke elemen-elemen itu dalam persiapan tim kita. Oke, baik, Coach. Ini juga lagi marak di media sosial, Coach. Ini soal pemain-pemain baru yang sudah menjadi amunisi ya di PSN Ngada. Bahkan beberapa kali mereka, bukan beberapa kali sih, tetapi sejauh ini mereka sudah ikut latihan bersama PSN Ngada. Dan di media sosial lagi ribut-ributnya, seurgensi apa Coach Kletus akhirnya mengambil pemain luar, bukan pemain lokal. Padahal kita tahu bersama bahwa anak-anak Ngada ini punya potensi yang bagus untuk sepak bola. Saya rasa Coach Kletus pasti punya alasan tersendiri kenapa bisa mengambil pemain dari luar, sebut saja Crespo, kemudian ada Lazarus, dan juga ada Ivan Montero. Silahkan Coach. Yang pertama tentu begini ya, penting sekali kita saya kayaknya harus bicara dulu soal cara berpikir. Yang pertama soal pemain luar dalam tanda petik ya, pemain yang katakanlah dia bukan orang Jawa begitu misalnya, bukan orang Ngada. Sebenarnya masalah ini dari dulu PSN itu sudah biasa ambil pemain dari luar. Hanya memang karena sekarang ini kan jurnalis online ini kan lebih dipercaya, lebih komentar-komentarnya terus seolah-olah kalau sudah muncul di Facebook, muncul di media itu berarti benar begitu. Saya perlu memberikan garis bawah bahwa PSN ambil pemain dari luar itu dari dulu. Cuma dulu itu kan informasi kemudian dia muncul di media itu kan tidak semasif sekarang. Sehingga bagi saya sebenarnya itu hal yang biasa, tidak masalah. Dulu 2006, 2004 itu Justinus Jabur itu orang Manggarai Timur, itu orang Borong. Dan ketika dia masuk PSN, dia menjadi lebih Ngada daripada orang Ngada cara bermainnya. Kan tidak ada masalah sebenarnya. Dulu kenapa hal-hal seperti itu dulu orang tidak banyak mempersoalkan toh. Kenapa sekarang itu dipersoalkan? Tidak ada masalah sebenarnya. Tahun 2019 atau kalau kita bicara ini perlu kasih batasan. Yang dimaksudkan dengan orang lokal itu maksudnya orang Bejawa, darahnya Bejawa Ngada, atau yang tinggal di Bejawa. Ini juga harus, kalau kamu bilang harus darah Bejawa, terus kenapa dulu Frans Sabon bawa PSN juara Eltari 2 kali orang tidak ribut, dia orang Flores Timur kok. Tidak masalah sebenarnya, ya toh. 2019 itu saya pakai center back George Dejanjle, itu anak Maumere Blitar. Orang tidak masalah kan, kenapa sekarang orang persoalkan itu, ya toh. Kemudian di putaran nasional 2019 itu kalau tidak salah, saya juga pakai anak Ngalang, nama Andre, yang wingback kiri. Dia Eltari, malah ke 2019 itu dia main dari Persamba Manggarai Barat, itu main di PSN. Dulu orang tidak persoalkan, ya ada apa sebenarnya itu. Terus kalau sekarang itu dipersoalkan, itu kan aneh menurut saya. Karena hal-hal ini bukan baru muncul sekarang. Kalau misalnya, terlalu banyak. Lah ini ada banyak tim di luar sana ini yang kalau bikin perbandingan tuh. Satu pemain lokal itu 25 pemain dari luar. Kenapa orang tidak persoalkan? Terus saya pakai 1-2 pemain dari luar, terus sisanya lebih banyak pemain dari Ngada kok dipersoalkan. Tidak ada sebenarnya masalah. Sepak bola sekarang sangat terbuka dan regulasi
membolehkan kita menggunakan pemain dari dari luar sebenarnya. Kan tidak ada batasan bahwa ini pertandingan antar daerah, ya toh, sehingga yang main kalau misalnya nggak ada yang harus orang ada, kan tidak ada aturan itu yang dibuat oleh PSSI. Tapi kalau orang bijak, dia harusnya bisa melihat 90%, ya toh, orang ada. Dan saya mempertahankan komposisi tim dari ND. Kenapa tadi Modest tanya soal alasan pakai pemain dari luar. Saya perlu kasih pernyataan di sini. Yang pertama, kita punya 3 pemain yang keluar. Pertama, Hiron Liko yang memilih mengundurkan diri karena dia harus ikut tes polisi. Kemudian ada Ohan Salo yang katanya bilang dia sakit, dia lagi pengobatan, tapi di Bawali dia main itu. Ya sudahlah, itu saya harus menghormati orang punya keputusan, saya tidak bisa paksa. Kemudian ada Gary Reo yang memilih untuk lebih fokus ke kuliah. Jadi ada 3 pemain yang kemudian mengundurkan diri. Kemudian ada 1 pemain yang dia ikut dalam tim, tapi tidak didaftarkan di putaran provinsi. Si Andi Meo. Dan itu dia tidak didaftarkan waktu ke ND karena dia mengalami cedera hamstring. Jadi kita memang tidak bisa mendaftarkan karena dia senior. Sedangkan kita kuota senior hanya bisa mendaftarkan 7. Nah ketika sekarang Ohan Salo yang statusnya senior itu kemudian menyatakan mengundurkan diri, kita berpikir untuk masukkan kembali Andi Meo. Tapi ternyata regulasi tidak membolehkan karena dia tidak terdaftar di putaran provinsi. Nah sehingga ini publik harus tahu. Ya, benar sekali, Coach. Jadi kita tidak ada faktor like and dislike, ya toh. Termasuk ketika ada yang bertanya, kalau kenapa tidak pakai pemain lokal? Padahal kan ada yang bagus-bagus tuh. Saya perlu sampaikan di sini, kita sudah bikin kesepakatan dengan manajemen tim dan ASKAP. Pemain-pemain yang kemarin itu saya sebut saja atau saya kasih contoh saja. Saya pikir semua publik tahu ada pemain-pemain yang top. Tapi kemarin tidak ikut PSN di ND kan. Nah pertanyaannya begini, ada publik bertanya, kenapa mereka tidak dipanggil? Saya harus katakan, saya bertanya, kenapa mereka tidak mau datang? Jadi bukan kita tidak panggil, mereka tuh dipanggil. Kalau saya ingat itu waktu final Senandung Cup di Stadion Lebih Jaga, jeda babak pertama ke babak kedua itu, Wakil Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Ngada membuat pengumuman dan membaca 52 nama yang dipanggil untuk seleksi PSN menuju ke ND. Tapi pemain-pemain ini yang notabene mereka tuh orang pemain lokal, mereka tidak datang. Tapi saya harus menghormati keputusan mereka. Mereka punya hak. Mereka bukan pemain profesional, ya, atau mereka tuh bukan pemain yang diikat secara profesional oleh PSN sehingga kalau mereka tidak dipanggil, mereka nanti kena sanksi dan sebagainya. Tidak kok. Ya toh, tidak. Kita menghormati mereka punya keputusan. Mereka berpikir mungkin mereka bisa mendapatkan bayaran yang lebih bagus dari klub lain. Ya toh, siapa mau larang? Ya toh, kita tidak bisa larang mereka. Artinya di posisi itu ketika kita menghormati keputusan mereka, nah ketika sekarang saya sebagai pelatih kepala, saya punya tanggung jawab bahwa tim ini untuk berprestasi, sama membuat keputusan seperti begini, saya pikir publik juga harus menghormati keputusan saya. Tinggal kalau sebentar misalnya di putaran nasional saya dianggap gagal, kan saya tinggal berhenti, kan susahnya di situ. Tidak ada susah sebenarnya. Saya pikir itu poinnya. Kita masih terbawa dari media sosial ya, Coach. Ini 3 pemain yang kita ketahui dari yang sudah menambah amunisi di PSN Ngada. Ada Crespo, kemudian ada Ivan dari Persende, kemudian ada Lazarus dari Persoe. Tetapi dari ketiga ini yang paling viral itu si Lazarus. Sebelum Lazarus datang bergabung latihan bersama PSN, Lazarus malah sudah lebih dulu viral ini sebenarnya. Bahkan dikabarkan Coach kalau Lazarus ini sudah dikontak oleh manajemen tim Persena untuk bergabung bersama Persena Nagekeo. Tetapi dalam perjalanan di media sosial nih Coach, dikabarkan bahwa Lazarus akhirnya berbalik arah. Dia malah ke
PSN Ngada. Apakah ini benar? Saya dan publik tentu ingin mengetahui Coach, apakah hal ini benar dan apakah menurut Coach ini lumrah saja di dunia sepak bola, Coach? Silakan. Oke. Terima kasih. Ini menarik memang, dan saya pikir perlu ada semacam sebuah klarifikasi di sini ya. Ini penting. Tapi sebelum saya jawab itu, mungkin tadi saya lupa soal kenapa alasan mesti ambil pemain dari luar dan kenapa harus Crespo, kenapa harus Ivan Montero, kenapa harus Lazarus. Saya pikir publik yang pertama begini. Kalau publik lihat ketika kami PSN di ND, saya sebenarnya bermain dengan, kami tidak pakai penyerang murni. Tidak ada nomor 9 di situ. Di Ngada tuh nomor 9 hanya ada Yoris Nono, ada Octaponi. Tapi ketika ya waktu ya toh kemudian usia dan sebagainya, termasuk dengan bagaimana kemudian mereka membuat keputusan-keputusan untuk tidak mau bergabung dengan PSN. Saya menghormati itu. Sebagai pelatih, saya kan tidak bisa kemudian berpikir, waduh tidak bisa saya, kalau ini saya tidak bisa. Harus cari jalan keluar. Dan saya coba menemukan formula untuk bermain tanpa penyerang, tanpa nomor 9. Saya memainkan nomor 9 palsu lah istilahnya sebenarnya. Sehingga Adam Abi yang ada di posisi itu memang kemudian dia memang jarang bikin gol, karena memang dia tidak bermain sebagai penyerang yang tugasnya utamanya bikin gol. Tapi untuk berangkat ke putaran nasional, saya berpikir kedalaman tim ini harus diperkuat. Kita tidak bisa bermain terus dengan satu model seperti itu. Saya pikir kalau misalnya di posisi 9, saya punya 2 tipikal. Satu penyerang, anggap saudara penyerang palsu itu. Kemudian ada satu memang penyerang yang dia bermain di kotak penalti. Kenapa tidak? Itulah kenapa bersama manajemen dan pelatih, saya memutuskan untuk membuat pendekatan dengan Lazarus. Jadi untuk masalah Lazarus yang pertama tadi, nanti saya lanjut itu. Kami bikin pendekatannya bagaimana. Terus yang kedua, kenapa saya butuh Crespo? Kami PSN punya gelandang-gelandang yang sudah bagus ya. Kita punya kedalaman tim di sana. Tapi ada hal yang saya butuh dari Crespo yang mungkin tidak dimiliki oleh gelandang-gelandang saya yang lain. Pertama, sehingga saya sudah sampaikan ke Crespo, nanti saya butuh kamu untuk bermain itu lebih agak berbeda lah dari yang dimainkan oleh gelandang-gelandang yang lain. Kayaknya tidak enak kalau saya omong di sini, itu kan rahasianya. Tapi yang jelas apa yang dimiliki Crespo itu yang saya tidak dapatkan di gelandang-gelandang yang lain. Artinya saya ingin ada variasi dalam taktik yang saya kembangkan, dan saya merasa Crespo bisa menjawab itu. Terus yang ketiga soal Ivan. Ivan memang kemudian dia itu kalau boleh ya, saya boleh katakan sebenarnya itu ada di last minute juga dia. Kemudian dalam diskusi saya dengan tim pelatih, kita putuskan untuk ambil dia sebagai posisi bek kiri. Sebenarnya bukan dia yang ada dalam pilihan pertama kami, tapi kemudian saya diskusi, saya ambil Ivan. Ivan termasuk pemain yang sebenarnya dia bisa bermain di beberapa posisi, dan itu bagus sebenarnya untuk tim ini ya. Kalau kemudian kita bisa berangkat dengan tim yang tidak terlalu gemuk tapi kaya fungsi, kan kenapa tidak? Ivan bisa main di center back, bisa main di gelandang bertahan, dia bisa bermain di gelandang serang, bisa main di bek kiri, bisa main di bek kanan. Saya pikir ini keuntungan, dan dia memang diplot untuk menggantikan Hiron Liko yang mengundurkan diri. Kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa tidak ambil saja pemain lokal yang ada sekarang, saya harus katakan bahwa pemain-pemain yang dipanggil 52 nama tadi itu, yang disebutkan namanya di final Senandung Cup tapi tidak datang, mereka tidak bisa saya panggilan. Ya. Dan itu kesepakatan saya sebagai pelatih kepala dengan pemain-pemain yang kemarin berjuang berdarah-darah di ND. Mereka bilang untuk berangkat ke nasional, coach, jangan sampai coach buka lagi seleksi untuk pemain-pemain yang kemarin dipanggil tapi tidak datang. Saya bilang tidak. Kita sepakat, tidak. Itu saya omong sebelum semifinal. Yang saya hanya tambah 1 atau 2 dari luar, bukan mereka. Artinya saya menghormati mereka keputusan untuk tidak mau memperkuat PSN. Itu haknya dia. Tapi
kembali kalau posisi sekarang, ya hormati keputusan saya dong. Kan seperti itu toh. Kemudian kalau misalnya di media omong lagi soal kenapa tidak ini? Kalau saya tidak salah, nanti mungkin modus mereka bisa cek tuh. Di sekitar 3 minggu lalu ya, manajemen bersama Askap sempat buat flyer untuk seleksi terbuka. Karena banyak pemain itu yang pergi semua main ke Tarkam. Datang latihan tidak banyak tuh. Kita sempat buka. Tapi yang datang bukan orang lokal. Iya, yang datang Idin, Arul dengan Carlos Gili. Ini 2 nih pemain Persema tim, satunya pemain Persim. Kita punya orang lokal tidak ada yang datang. Padahal kan kita buka seleksi terbuka. Karena banyak yang tidak datang latihan ketika kita sudah mulai dengan persiapan tuh. Kita sempat buka kok seleksi terbuka, tapi tidak ada orang lokal yang datang. Terus sekarang mereka teriak bilang kenapa tidak pakai pemain lokal? Tidak ada ya. Saya pikir saya menghormati keputusan mereka untuk tidak mau bermain dari PSN. Di saat ini mereka harus menghormati keputusan saya, ya toh, bersama tim untuk mempersiapkan tim dengan kondisi ini. Saya pikir apa yang saya putuskan soal saya harus ambil 3 orang ini dari luar, itu memang betul-betul kebutuhan tim. Ya, itu yang pertama ya. Siap. Ini belum masuk ke Lazarus. Oke. Nah, kalau untuk masalah Lazarus, tadi saya singgung tuh sebenarnya soal kami sudah buat pendekatan memang sebenarnya. Jadi ketika selesai 16 besar dengan PRSOE, dalam diskusi-diskusi lepas kami dengan manajemen, memang saya sampaikan bahwa kayaknya kalau kita lolos ke nasional, ambil Lazarus nih. Ambil Lazarus. Manajemen mengiyakan. Saya kalau tidak salah tanggal 7 Desember, Wakil Ketua Askap bersama Exco, kebetulan mereka ada tugas ke Kupang, dan mereka bertemu dengan Lazarus, bertemu dengan Crespo. Ini ada Crespo ini. Jadi bukan prosesnya tidak tiba-tiba begitu ya. Jadi sebenarnya Crespo sudah mengiyakan untuk bergabung dengan PSN sejak sekitar tanggal 7 sampai 8 Desember. Lazarus juga demikian. Dia kemudian mengirimkan KTP-nya. Memang dalam perjalanan karena ada sedikit masalah di internal, Lazarus kemudian lost kontaknya dengan manajemen. Saya sempat beberapa kali dalam tanda petik agak sedikit mempresur manajemen untuk wait, bagaimana ini kita tidak lekas bergerak ya toh. Kemudian kita mendapatkan kabar bahwa Lazarus deal dengan Persena Nagikio, dan saya terus terang saya harus sampaikan di sini bahwa saya memiliki hubungan yang sangat baik ya dengan Coach Irmin ya, kemudian dengan Om Seli Ajo ya. Saya benar-benar harus menyampaikan rasa hormat saya terhadap beliau berdua, dan saya memang berusaha untuk berada pada posisi yang tidak mau bersinggungan di sini. Saya harus jujur katakan bahwa hari itu ketika beberapa hari dapat informasi bahwa Lazarus ya mungkin sebenarnya bukan deal dalam arti dia tekan kontrak ya, tidak mungkin, tapi ya semacam handshake deal lah, seperti setuju formal begitu. Kemudian manajemen Persena melakukan kontak upaya untuk mendatangkan, tapi kemudian dalam perjalanan Lazarus berubah pikiran. Ya, saya memang perlu sampaikan di sini, minta maaf Coach Irmin, Om Seli, saya sampaikan. Jadi memang sebenarnya manajemen atau pelatih sama sekali kami tidak terlibat dalam proses itu. Memang ultras, saya harus sampaikan di sini, tapi tidak ultras dalam arti dia organisasi. Ada pentolan ultras yang memang kemudian memberikan desakan kepada kami untuk kalau bisa ambil kesempatan ini, karena belum ada tanda tangan hitam di atas putih kontraknya. Betul dia sudah diproses untuk bergerak ke arah Flores, tapi belum ada. Sehingga saya bilang sudahlah, saya harus tetap menghormati hubungan baik saya dengan Coach Irmin, hubungan baik saya dengan Om Seli. Tapi saya bilang kalau kamu memang bisa melakukan itu ya silahkan. Saya tidak mau masuk dalam situasi itu.
Tapi kalau kemudian misalnya dia bisa sampai di Bajawa, ya saya pikir sebagai pelatih normal lah ya toh, ya saya pasti akan terima. Tapi saya harus sampaikan saya tidak terlibat secara langsung dalam proses itu. Tapi saya pikir publik juga harus bisa paham kondisinya, karena saya pikir mungkin ini memang bukan hal-hal yang lumrah terjadi di sepak bola kita ya. Tapi saya harus jujur katakan, PSN sebenarnya dari dulu banyak juga ditikung sebenarnya, tapi kita tidak suka, kita tidak biasa kemudian ini sampai ke media. Paling anyar itu saya perlu sampaikan di sini. Paling anyar itu ya dipanggil untuk seleksi di PSN, ikut seleksi di PSN, alami cedera, manajemen biayai dia di fisioterapis, tagihannya bisa sampai dengan 1.000-2.000 tuh. Tapi terakhir dia bilang, coach saya istirahat, komunikasi dan saya, coach saya istirahat, saya kayaknya tidak bisa ini. Ternyata dengar-dengar dia main di itu bukan ditikung, enggak, itu kan ditikung juga itu. Tapi kita ya sudahlah, mau bagaimana ya. Nah, itu haknya mereka bukan pemain profesional dan kita belum tekan kontrak dengan dia, jadi dia bebas saja kemana gitu. Termasuk ada satu pemain yang pasca kekalahan PSN di Kupang dengan PSN di 16 besar, dia kemudian membuat deal dengan salah satu tim, padahal statusnya dia masih pemain PSN. Bagi saya juga itu sebenarnya merupakan proses ya tikung menikung gitu sebenarnya. Ya toh ada kita bicara soal etik di sini ya toh, etika. Ala dia tuh masih pemain PSN lah, kenapa kamu sudah ini ya toh. Tapi saya pikir ya sudahlah, itu pelajaran toh. Jadi hal ini sebenarnya biasa terjadi di sepak bola. Bahkan kalau kita coba kasih contoh-contoh yang agak besar lah. Willian Borges, si Brazil yang kemudian begitu luar biasa di Chelsea, itu sebenarnya dia itu sudah ada di training groundnya Tottenham Hotspur, kemudian ditelepon sama manajemen Chelsea, dia pindah ke Chelsea. Geoffrey Kondogbia itu terbang dari Prancis, tujuannya ke Milan memang. Sebenarnya dia tuh tujuannya ke Milan tuh ke AC. Tapi ditikung di atas pesawat, dia belok ke Inter. Dan itu biasa, karena memang belum ada hitam di atas putih. Tapi saya bukan kemudian menormalisasi situasi ini ya, tapi ya di sepak bola itu biasa. Cuma bagi kita orang NTT, mungkin ini juga termasuk. Dia mungkin jadi hal yang besar karena di blow up di media. Tapi kasus-kasus kita ini banyak, main PSN banyak ditikung, sebenarnya banyak klub-klub lain tuh. Tapi kita lebih banyak diam lah, tapi tidak apa-apa. Saya pikir ini baik, terima kasih saya diundang di podcast ini dan saya harus memberikan klarifikasi bahwa respect, rasa hormat saya kepada Coach Ermin, kepada Om Seli, manajemen Persena itu tetap sama, tidak berubah. Tapi keputusan ini itu murni keinginannya pemain ya, tidak semata-mata itu satu arah saja. Misalnya tadi yang saya bilang Ultras terlibat di situ, tapi kalau pemain dia tetap mengatakan bilang oh tidak, artinya kan dia tetap tidak ini toh, dia tidak mungkin pindah. Artinya itu murni keputusan pemain dan saya pikir ya kenapa Persena ingin ambil dia, kenapa PSN ambil dia, ya karena dia punya kualitas. Ya toh, why not? Oke, saya pikir itu. Tapi ada dua pertanyaan yang ribut ya di media sosial sudah dijawab oleh Coach Kletus. Oke, baik Coach, ini pertanyaan terakhir. Apalagi kalau bukan target Coach di putaran nasional Coach. Baik, kalau omong target tuh memang saya hari ini saya coba datang bawa jersey PSN. Nomor punggungnya ini 10 nih. 10. Saya coba menapaktilasi perjalanan PSN selama ini. PSN besar dari dulu, ada banyak orang, ada banyak pemain yang sudah memberikan sumbangsi, memberikan pengorbanannya mereka untuk tim ini sehingga PSN menjadi seperti ini. Kalau bicara soal target, tentu sebagai pribadi ya saya pingin tim ini berjalan sejauh mungkin. Bukan tanpa alasan, kita pernah melakukan itu. Kita pernah melakukan itu
di 2016 kita bisa sampai dengan final. Kenapa saya bilang tadi saya pakai jersey nomor 10? Saya percaya dengan siklus 10 tahunnya PSN. Kalau coba kita balik-balik, kita flashback. Tahun 86 itu mungkin di situ ada almarhum Om Juveneta, Sius Loke, Lipus Tadi, ada pemain-pemain PSN di zaman itu yang membuat sejarah mengalahkan Gresik kalau tidak salah, yang waktu itu digawangi oleh Ponirin Meka, itu kiper timnas. Tahun 86 PSN bikin sejarah. Saya tidak hafal atau saya literasinya saya agak terbatas untuk yang 96. Tapi di 2006 kita juga kemudian membuat sejarah, walaupun kita tidak lolos ke putaran babak gugur ya, tapi secara statistik di 2006 itu kita punya raihan jumlah poin di penyisian yang terbanyak. Kita bikin sejarah lah, bagi saya itu sejarah sebenarnya untuk tim dari NTT. Ketika putaran pertama di Banjarmasin selesai, kita ada di posisi runner up di klasmen. Kemudian muncullah kasus itu di Gelora Delta Sidoarjo. Terakhir kita lawan dengan Persiharjo Sukoharjo kalau tidak salah, yang kemudian golnya Evo Sabu itu dianulir dan ini akhirnya terjadi chaos dan sebagainya, kemudian kita dihukum ya toh. Tapi bagi saya terlepas dari itu semua, raihan poin di 2006 itu termasuk raihan poin terbanyak. Karena kita bermain dengan 2 putaran dan kita bisa bercokol di peringkat 2. Kalau kita di posisi runner up waktu itu kita lolos sebenarnya ke babak gugur. Kemudian berproses 10 tahun kemudian kita membuat satu lompatan yang luar biasa. Apapunlah itu namanya, tapi Liga Nusantara itu, saya tidak bicara soal ini dia liga atau apa nanti ada promosi atau tidak, bukan itu soalnya. Tapi kita bikin lompatan karena kita mencapai final sebuah kejuaraan nasional. Ya, kita bisa sampai final di Solo, di Manahan, ya. Dan bagi saya kita impresif di situ. Dan sekarang kita ada di siklus itu 10 tahun kemudian ada di 2026. Bagi saya ini bukan kebetulan. Ya, bagi saya ini bukan kebetulan. Kita ada di siklus setiap 10 tahun itu. Dan saya percaya kalau tadi misalnya Modest tanya targetnya, tentu saya pingin membawa tim ini sejauh mungkin. Dan saya yakin pemain-pemain saya siap untuk itu. Ya, kalau kita kemudian percaya dengan siklus 10 tahun dan kita mau mengulang itu, ya toh, minimal kita kita membuat seperti capaian di 2016. Bagi saya percaya dengan tim ini, saya percaya dengan potensi tim saya. Mereka luar biasa dalam keterbatasan, dalam ini kita latihannya luar biasa maksimal. Kami harus berjalan belasan kilo untuk melakukan latihan di seminari, tapi anak-anak melakukan itu dengan sukacita dan kegembiraan. Mereka menikmati walaupun capek, dan saya percaya tim ini bisa mencapai potensi terbaiknya di putaran nasional nanti, tentu dengan harapan, dukungan, doa dari seluruh masyarakat yang ada, dari semua orang-orang yang mencintai tim ini, sehingga kami pasti akan membawa hasil yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Sebentar saya pasti akan kembali lagi ke coach, tapi kita ke samping kiri saya ini ada amunisi baru PSN Ngada. Kamu juga viral ini sebenarnya di media sosial nih, Crespo. Oke, baik Crespo. Yang mau ditanyakan di sini yang paling pertama adalah bagaimana perasaan kamu ketika pertama kali ditawarkan untuk bergabung bersama PSN Ngada? Terima kasih. Ya, yang pasti yang pertama saya sangat senang bisa bergabung bersama tim PSN Ngada. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen, kepada coach, karena sudah mempercayai saya untuk memanggil saya untuk bergabung bersama tim PSN di Liga 4 Seri Nasional. Dan saya akan berusaha untuk memberikan prestasi atas kepercayaan yang diberikan manajemen dan coach kepada saya di Liga 4 Seri Nasional. Oke, baik. Crespo, ini pertanyaan tadi sudah saya tanyakan ke Coach Cletus terkait dengan ini bukan anak
anak asli daerah ya coach, anak lokal. Bagaimana kamu membangun spirit bermain, chemistry dengan PSN Ngada? Padahal notabene kamu ini bukan anak asli Ngada. Bagaimana kamu membangun chemistry bersama pemain ini? Apakah hanya bermain karena profesionalitas bersama PSN atau ada sesuatu yang kamu bangun di Ngada ini? Ya, yang pasti yang pertama ada beberapa pemain yang di dalam tim sudah pernah saya bermain bersama, seperti Kaheron Ago, terus ini ada Edo Wilio juga sudah pernah bermain bersama, jadi saya juga sudah mengetahui sedikit tentang Kaheron bermain seperti apa, terus Edo bermain seperti apa. Dan Kan dia juga orang NTT, jadi tidak susah sebenarnya. Bukan orang Jawa. Ya, kita tidak sedang membangun batas begitu, tapi saya pikir kalau bicara adaptasi jauh lebih mudah pasti, tidak susah ya. Oke. Lanjut. Sila. Oh. Kemudian dari publik juga ingin mengetahui apa yang Crespo ketahui sebelum bergabung dengan PSN. Apa yang Crespo ketahui tentang PSN Ngada? ya, yang pasti seluruh masyarakat NTT tahu seperti apa tim PSN Ngada. Oke. Ya. Kan tim ini selalu memberikan prestasi yang terbaik baik di NTT maupun di kancah nasional. Pasti pesepak bola NTT pasti ingin bergabung bersama tim PSN ini, termasuk saya. Wih. Siap. Tembak. Oke. Gabungin ya. Kita bergabung ya. Ini sepertinya mimpi yang terjawab begitu Crespo. Oke, target pribadi Crespo bersama tim ya di Liga 4 Putra Nasional. Ya, yang pasti saya akan memberikan prestasi di Liga 4 seri nasional untuk tim PSN, karena saya juga memberikan kepercayaan yang sudah diberikan manajemen dan coach kepada saya yang untuk memanggil saya untuk bergabung bersama tim PSN, karena mungkin orang tahu untuk bergabung bersama tim PSN ini sangat sulit untuk pemain sepak bola NTT. Jadi saya juga sudah berjanji saya akan sedia memberikan prestasi yang terbaik untuk tim PSN agar tahun depan tim ini mungkin bisa juara seperti yang tadi coach sampaikan. Setiap 10 tahun pasti Ada prestasi. Ada hal besar yang bisa dibuat ya. Siap. agar tim ini tahun depan bisa lolos ke Liga 3 nasional. Ya, amin. Oke, ini sepertinya janji bukan hanya Crespo dan Coach Kletus, tetapi hari ini Crespo buat janji dengan masyarakat Ngada juga ini. Terima kasih Crespo, nanti kita kembali lagi. Coach, ini pertanyaannya tolong dijawab dengan cepat tanpa berpikir, Coach. Oke. Nanti sebentar kamu lagi. Oke, Coach, ini ada beberapa pertanyaan. Jangan berpikir panjang kalau ya, jangan terlalu. Siap. Saya punya beberapa pertanyaan. Kita mulai Coach. Ya, siap. Pagi atau latihan malam? Pagi. Kopi atau teh? Kopi. Oke. Kalau bukan jadi pelatih atau guru, lebih memilih profesi apa? Kalau bukan jadi pelatih atau guru, Lebih memilih profesi apa? motivator. Oke. Pemain cepat atau pemain kuat? Pemain cepat. Gol menit awal atau gol menit akhir? Gol menit akhir. Taktik menyerang atau bertahan dulu? Bertahan dulu. Skor tipis 1-0 atau hujan gol 4-3? Skor tipis 1-0. Latihan fisik atau latihan taktik? Latihan taktik. Back galak atau striker tajam? Begalak. Cuaca panas atau hujan saat pertandingan? Panas. Tendangan bebas atau penalti? Tendangan bebas. Selain olahraga, hal apa yang disukai oleh Coach Kletus? Baca buku. Oke, 3 kata menggambarkan PSN Ngada. Integritas, loyalitas, dan kerja keras. Oke, terima kasih Coach Kletus, luar biasa sekali. Ini mungkin agak berpikir tadi soal profesi ya, Saya bingung nih. tapi luar biasa. Oke, kita beralih ke Crespo. Ini harus cepat, harus siap. Semua tiga. Oke, Crespo, kita mulai. Kopi atau teh? Teh. Oke, hal lain yang disukai selain sepak bola? Bermain badminton, Oke, main sayap atau striker? main striker, Oke, gol atau asis? asis, Menang tipis atau menang besar? menang besar, Pilih musik atau film? film, Yang paling disukai dari PSN Ngada? kerja keras, Pemain PSN Ngada yang diidolakan? Kaopta, Oke. Sepatu lama atau sepatu baru? sepatu lama, 3 kata menggambarkan Coach Kletus. terbaik,
Oke. Pintar, Oke. kerja keras. Oke. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup podcast kita hari ini, Coach, saya ingin Coach memberikan pesan untuk masyarakat Ngada yang selalu mendukung PSN Ngada tentunya. Silakan, Coach. Ya, baik. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Ngada yang tentunya begitu mencintai PSN Ngada. Sepak bola itu identitas kita orang Ngada. Sebagai pelatih yang dipercayakan untuk menukangi tim ini, satu hal yang menjadi semacam permintaan ya, bahwa Ngada Mania, Ultras, dan seluruh masyarakat Ngada tetap berdiri, tetap mendukung, tetap berjuang untuk PSN yang lebih baik di putaran nasional nanti. Kita berjuang sama-sama, kita buktikan bahwa siklus 10 tahun itu benar-benar terjadi untuk PSN Ngada. Kita bawa PSN Ngada ini bersama-sama dengan peran kita masing-masing, sekecil apapun dukungannya itu, untuk PSN yang lebih baik, lebih bagus di masa depan. Oke, terima kasih, Coach. Silakan Crespo, pesan Anda untuk masyarakat Ngada yang akan mendukung tim PSN ke Liga 4 Putaran Nasional. Silakan. Ya, baik. Untuk masyarakat Ngada, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menerima saya di sini dengan baik, dan saya juga sudah berjanji pada diri saya akan memberikan prestasi yang terbaik untuk PSN Ngada di Liga 4 Seri Nasional tahun 2026. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Coach Kletus. Terima kasih juga untuk Crespo yang sudah berbagi cerita, semangat, dan juga harapan bersama di Kominkes hari ini. Semoga PSN Ngada diberikan hasil terbaik, Coach, di Liga 4 Putaran Nasional. Dan kami yakin dukungan dari masyarakat ini bisa menambah amunisi juga, Coach. Selain 3 pemain dari BTA, kemudian dari Persoe dan juga dari Persend. Semangat dari masyarakat Ngada tentunya menambah amunisi juga ya untuk PSN Ngada. Dan saya Modesta pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami. Dukung terus Kominkes akan memberikan informasi untuk Anda, dan nantikan juga bintang tamu lainnya yang tentunya akan memberi cerita, inspirasi, dan informasi untuk Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Kominkes, salam olahraga, PSN Ngada, maju.